Nabi Sulaiman menuangkan rasa cinta yang begitu dalam kepada semua istrinya, termasuk Ratu Balqis. Namun demikian, rasa cinta yang mendalam Nabi Sulaiman hanya ditujukan kepada satu orang istrinya bernama Jaradah binti Syahidun. Imad Al-Hilali dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran menjelaskan melalui Jaradah binti Syahidun, Nabi Sulaiman mendapatkan ujian yang mendalam. Kisah mengenai Jaradah dengan Nabi Sulaiman bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat Syad ayat 34-35. Allah berfirman yang artinya yakni kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, dan kemudian dia bertaubat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Dijelaskan bahwa nama Jaradah binti Syahidun memang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam ayat tersebut. Namun demikian, Al-Quran telah mengisyaratkan namanya, bahkan dia pula yang menjadi penyebab fitnah bagi Nabi Sulaiman. Diceritakan bahwa pada suatu hari Nabi Sulaiman mendengar di sebuah kota yang dikenal dengan kota Syahidun. Di sana terdapat seorang raja yang agung yang memimpin wilayah dengan menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berangkat ke kota itu bersama bala tentaranya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Setibanya di sana, Nabi Sulaiman dan pasukannya membunuh raja tersebut dan membawa semua kekayaan dan kerajaannya, termasuk seorang putri raja bernama Jaradah binti Syahidun. Jaradah digambarkan sebagai seorang putri yang cantik jelita, sehingga Nabi Sulaiman terpesona dan meminangnya. Jaradah pun memeluk Islam atas perintah Nabi Sulaiman. Karena Jaradah merupakan istri Nabi Sulaiman yang paling cantik di antara istri-istrinya, Nabi Sulaiman pun paling mencintai Jaradah. Setelah menikah, Jaradah masih sering murung dan bersedih. Dia bersedih karena mengingat ayah dan kerajaannya yang musnah. Nabi Sulaiman pun tanpa berpikir panjang segera membuatkan patung ayah Jaradah yang dia minta dengan memerintahkan jin. Sehingga setelah patung itu telah selesai dibuat, Jaradah bisa melihatnya secara langsung. Meski patung tersebut tidak memiliki ruh, Jaradah bahkan memakaikan baju kepada patung tersebut dengan atribut lengkap hingga memakaikan ikat kepala. Semua atribut dan pakaian yang dipakaikan Jaradah kepada patung itu mirip dengan apa yang bisa dikenakan ayahnya semasa hidup. Namun demikian, sewaktu Nabi Sulaiman pergi, Jaradah mengajak putra pelayan perempuannya untuk bersujud kepada patung ayahnya itu. Hal itu sama seperti yang dilakukan sewaktu di kerajaannya terdahulu. Begitulah ia melakukan kemungkaran di rumahnya setelah selama 40 tahun. Sedangkan suaminya, Nabi Sulaiman, tidak mengetahui sedikit pun sampai akhirnya seorang kawannya bernama Ashif bin Barkhia melaporkan hal itu. Ia pun menyampaikan kepada Nabi Sulaiman dengan berkata, "Ya Nabi Allah, selama 40 tahun ada sesuatu selain Allah yang disembah di rumahmu." Saat itu pula ia pulang ke rumahnya dan memecahkan patung ayah istrinya. Tak hanya itu, Nabi Sulaiman juga menghukum istri dan para pelayannya yang telah menyembah patung yang dibuat jin tersebut. Lantas atas peristiwa itu, Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.